Baik. Silakan komisioner, saya persilakan untuk menyampaikan materi terkait penulis pendidikan. Mungkin 20 menit berikut, komisioner. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi menjelang siang hari ini, I'm very happy. Saya sangat bahagia sekali karena ya bisa sharing dan juga bisa bertemu dengan para penulis buku The Great Writer ya, yang sangat luar biasa dari pustaka atau penerbit Bintang ini. Ya, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk ya sedikit sharing ya terkait dengan bagaimana menjadi penulis buku pendidikan yang berkualitas. Tapi karena waktunya terbatas dan juga memang materi yang diberikan kepada saya juga masih awal, sehingga mudah-mudahan ini menjadi pemantik bagi kita untuk bisa berdiskusi lebih detail ya terkait dengan bagaimana nih sebenarnya menjadi penulis buku pendidikan yang berkualitas. Ya, ini adalah beberapa buku saya ya yang terbit. Alhamdulillah tadi ada 3 buku ya di penerbit Bintang ini ya, pustaka Bintang ini. Alhamdulillah, insya Allah next ke depan akan bisa lebih bersinergi lagi gitu ya. Baik, karena tema kita hari ini atau topik hari ini terkait dengan buku pendidikan ya, maka saya awali dengan ya tujuan utama ya dari pembahasan ini, yaitu yang diberikan kepada saya, yaitu mengenalkan lingkup buku pendidikan. Di sini ada 3 atau 4 ya, ada 4 pembahasan yang akan saya bawakan dalam 20 menit ke depan ya, terutama nanti terkait dengan bagaimana sebenarnya definisi, kemudian juga fungsi, kemudian tujuan gitu ya, kemudian juga manfaat dari buku pendidikan ini gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya format dari pendidikan atau buku pendidikan yang baik dan benar. Ini sangat penting sekali ya, menurut saya sangat penting sekali untuk kita bahas agar kita bisa lebih detail dalam memahami bagaimana sebenarnya buku pendidikan itu. Maaf, saya akan ulang share screen-nya ya. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali ya di buku pendidikan ya, bagaimana kita sebenarnya menjadi buku pendidikan. Jadi pertama sekali kita harus pahami tentang ini ya, buku pendidikan itu seperti apa sih sebenarnya ya, karakternya seperti apa, kemudian juga tujuannya itu seperti apa, kemudian bagaimana kita memulai tahapan-tahapan dalam menulis buku pendidikan. Saya yakin ibu dan bapak sekalian sudah sering ya mendengar istilah apa yang dimaksud dengan buku pendidikan ya, maka saya awali dengan pengertian ya ataupun definisi dari buku pendidikan itu sendiri ya. Jadi berdasarkan beberapa literatur ya, terutama di undang-undang terkait dengan bagaimana sebenarnya buku pendidikan ini ya, maka yang sangat penting kita ketahui adalah karakter ya, perbedaan utama antara buku pendidikan, di mana di sana ada textbook ya, ada buku ajar, kemudian juga ada buku pedoman pendidik, kemudian juga nanti ada monograf gitu ya, sampai kepada buku-buku yang sifatnya itu untuk membantu dalam proses pembelajaran ya. Mohon maaf nih agak sedikit problem di ini saya ya, di Microsoft PowerPoint saya. Baik, saya sambil lanjutkan ya karena waktunya terbatas. Yang pertama, bahwa yang disebut dengan buku pendidikan gitu ya, itu adalah buku yang digunakan untuk membantu ya dalam proses pendidikan. Berarti dalam hal ini adalah proses pembelajaran tentu saja. Nah, karena dalam proses pembelajaran di situ ada yang namanya siapa? Pendidik ya, kemudian ada yang dididik dan ada media. Nah, salah
salah satu media yang digunakan itu adalah buku ya, sehingga kemudian buku pendidikan berarti buku yang sifatnya memang membantu ya untuk proses pembelajaran atau pendidikan itu sendiri ya. Bagaimana tahapannya, kemudian bagaimana cara mencari referensi dari buku pendidikan ini. Nah, kita akan mulai dari yang pertama ya. Kita pahami bahwa tadi yang disebut dengan buku pendidikan ya itu adalah terkait dengan buku yang digunakan ya, buku yang digunakan untuk siapa ya, baik itu sifatnya untuk umum ya yang dalam pendidikan itu pendidikan umum, kemudian juga kejuruan, akademik, kemudian profesi, vokasi, pendidikan keagamaan, dan juga pendidikan khusus. Ya, ini yang pertama harus dipahami ya. Ini saya ambil dari Peraturan Menteri Pendidikan nomor 22 tahun 2022. Nah, ketika bicara tentang fungsi dari buku pendidikan, tentu saja dia sebagai referensi, sebagai rujukan, kemudian juga alat untuk evaluasi, kemudian juga pelaksanaan dari kurikulum yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah ataupun nanti ada lokal institusi pendidikannya, dan juga sebagai pedoman dalam teknik pembelajaran. Tentu saja kalau seorang guru ataupun dosen biasanya juga ada di sana sarana untuk menaikkan KUM gitu ya. Jadi kenaikan KUM untuk masing-masing baik itu guru ataupun dosen. Nah, kemudian ketika bicara tentang buku pendidikan, ternyata dia memiliki, tadi saya sebutkan ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis. Ya, yang pertama terkait dengan sebelum kita bicara tentang jenisnya, kita bicara tentang tujuan dan manfaat. Tadi saya sudah sebutkan sekilas ya. Tujuannya ya jelas untuk menyampaikan sebagai media pembelajaran untuk siswa, kemudian juga melihat kepada supervisi nanti tolok ukurnya apakah sebuah pembelajaran itu berhasil atau tidak, ya membantu peserta didik, kemudian juga pegangan guru atau dosen dan seterusnya. Intinya buku pendidikan ini menjadi media antara pengajar baik guru ataupun dosen dengan murid, siswa dan juga mahasiswanya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, ketika bicara tentang jenis buku pendidikan, kita bicara tentang ada textbook ya. Di sini ada dua ya, textbook ataupun buku ajar. Tapi biasanya saya menerjemahkannya buku ajar itu lebih spesifik di tingkat dasar dan menengah. Walaupun terjemahan dari textbook itu ya buku ajar sebenarnya. Tapi di sini kita sebutkan ada buku teks pelajaran, ada buku pengayaan, ada buku referensi, ada panduan pendidik ya. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu namanya Kitabul Murabi gitu ya. Kemudian ada buku ajar dan juga monograf. Nah, dari sini kita bicara tentang bagaimana sebenarnya buku teks dari pelajaran ya, karena dia sifatnya itu adalah media untuk komunikasi atau media untuk pembelajaran baik yang dilakukan oleh guru ataupun dosen ya, dan juga oleh siswa ataupun mahasiswa. Maka isinya di dalamnya itu adalah ada yang sifatnya dia menjadi buku pokok ya, buku pegangan ya bagi siswa ataupun mahasiswa. Nanti ada buku suplemen ataupun buku tambahan yang dia masuk ke dalam juga buku teks sebenarnya, tapi nanti kalau di KUM levelnya itu berbeda. Nah, karakternya yang paling penting ya Ibu dan Bapak sekalian, yaitu dia memiliki landasan prinsip dan dasar yang relevan tentu saja, dan juga dipertanggungjawabkan karena bersumber dari sebuah penelitian ya, baik penelitian sifatnya basic, intermediate ataupun advance gitu ya. Nah, konsepnya juga jelas, dia juga merujuk kepada kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah dan juga kurikulum yang dilaksanakan oleh institusi lokal. Nah, tentu saja nanti bedanya buku teks pelajaran nanti dengan buku referensi misalnya, dia karena sebagai media sekali lagi ya antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa, maka dia menumbuhkan minat dari siswa atau mahasiswa itu untuk belajar. Ini menurut saya poin yang paling penting. Nah, ketika bicara tadi tentang buku teks pelajaran, kemudian buku pengayaan, ini biasanya yang sifatnya dia lebih tampilannya itu dia lebih populer, kemudian juga dia akan memberikan satu pengayaan ya, satu bisa perspektif baru, bisa
bisa pandangan baru atau mungkin juga teknologi atau perkembangan paling kontemporer dari sebuah disiplin ilmu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini biasanya yang berikutnya adalah buku referensi. Ini yang sering ditulis oleh guru dan juga utamanya adalah dosen, karena dia menjadi satu kekhasan yang biasanya dia itu harus dimiliki ya, atau yang harus dibuat oleh seorang dosen ataupun guru. Apa itu buku referensi? Saya akan fokus kedua ya, yaitu tulisan dalam bentuk buku yang menyajikan hasil dari serangkaian kegiatan penelitian yang tujuannya ya, yang dia itu deep ya, mendalam, dan juga dalam satu ruang lingkup ilmu ya, rumpun ilmu yang memang biasanya masuk ke dalam bagian dari mata kuliah. Nah, tujuannya jelas ya, untuk pendampingan tadi saya sebutkan media komunikasi ya, media pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa ya. Biasanya atau khasnya ya, buku referensi ini memang diperoleh dari penelitian dosen. Nah, karakternya tentu saja ya Ibu dan Bapak sekalian, bahwa yang namanya buku referensi ya harus diterbitkan oleh penerbit resmi, misalnya penerbit Bintang Semesta ini ya. Ini ada juga sudah ada ISBN-nya, dan tadi merupakan hasil dari penelitian ilmiah. Ada juga tadi yang saya sebut dengan kitab murabi atau buku panduan pendidik ya, di mana cara mengajarnya, prosedurnya, deskripsi materi pokoknya, kemudian juga model pembelajarannya, semua tercantum di situ. Sampai kalau dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada kunci-kunci ataupun ada jawabannya itu ada di kitab murabi itu gitu, sehingga gurunya lebih pintar karena memang ada kuncinya di situ gitu. Ini juga menurut saya juga penting juga ya. Textbook ini tadi sama dengan buku ajar gitu ya. Ini cukup banyak juga sama ya, kita lihat ternyata wajib diterbitkan melalui penerbit resmi ya. Resmi di sini tadi alhamdulillah ada dari IKP ya, Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi harus penerbit yang resmi ya, seperti Pustaka Bintang ini dia punya ya, ada anggota resmi dari IKP dan jelas memiliki International Standard Book Numbers ya. Tujuannya untuk apa? Membantu para pengajar atau guru dan dosen mendapatkan buku pegangan yang disusun oleh yang expertnya. Nah, ini yang menjadi tren di dunia perguruan tinggi sekarang, yaitu monograf ya. Monograf ini bisa diterbitkan dalam bentuk tersendiri ataupun berseri, yang biasanya tadi bukan ISBN tetapi mendapatkan ISSN. Apa itu monograf? Suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau hal dalam suatu bidang ilmu dari kompetensi seorang penulis. Jadi misalnya saya bicara tentang ilmu akuntansi misalnya gitu ya, maka monograf ini biasa lebih spesifik kepada analisis laporan keuangannya atau mungkin akun-akun tertentu gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai satu topik tertentu yang ditulis oleh para ahlinya. Nah, ini biasanya sekarang ini ya, dunia itu sedang di dunia pendidikan atau dunia perguruan tinggi itu selalunya itu adalah the first references is a journal or article journal gitu ya. Sehingga monograf ketika dia dikumpulkan menjadi berseri dalam beberapa orang itu menjadi sebuah, salah satunya adalah jurnal, nanti ada juga proceeding dan lain sebagainya. Kenapa? Karena karakter dari monograf ini pembahasannya itu dia sangat spesifik. Dia sangat spesifik ya. Ketika mungkin bicara tentang ilmu psikologi misalnya, nanti pembicara kedua ini ya, ibu yang sangat luar biasa nih. Ketika ngomong ilmu psikologi itu kan luas, psikologi Islam juga luas juga. Tapi kalau psikologi kematian, pagi-pagi ngomongin kematian, ada bukunya itu ya, psikologi kematian itu dia sangat spesifik. Atau mungkin psikologi disabilities gitu ya, itu bisa juga. Jadi dia sangat spesifik. Nah, sumbernya tentu saja ini bedanya dari penelitian ya yang terkini. Makanya yang tadi utama atau referensi utama sekarang itu adalah jurnal. Dan ini juga yang paling penting, wajib diterbitkan untuk mendapatkan ISBN. Kalau berseri itu adanya ISSN dan bisa diakses seluruh pengajar di Indonesia ya. Nanti di terakhir saya akan sebutkan beberapa websitenya.
karakternya tadi sudah disebutkan sangat cukup banyak sekali nih ya. Berarti dia sebagai segmentasi akademik, kemudian bentuk formatnya juga mengikuti aturan yang sudah baku, kemudian bisa diterbitkan. Nanti ke depan ini Pustaka Bintang itu bisa ke bagaimana monograf-monograf yang sifatnya dia betul-betul spesifik, yaitu bisa diterbitkan atau mungkin juga bisa menerbitkan jurnal juga gitu ya. Nah, fokus pada satu cabang ilmu dan bisa dijadikan rujukan ya. Kalau selama ini kan ya buku-buku saya juga sebagian masuknya adalah buku referensi gitu ya, sehingga kemudian saya juga ingin nih menulis kalau yang jurnal alhamdulillah sudah cukup banyak juga gitu ya, tapi spesifikasinya memang saya khusus di Islamic Economic and Business dan juga Islamic Law. Nah, ini format buku pendidikan yang berikutnya ini yang cukup menarik ketika bicara tentang kayak gimana sih saya mau menulisnya gitu ya, karena masuk ke dalam formatnya seperti apa gitu ya. Nah, format ini kalau yang paling mudah itu yang merujuk kepada buku pedoman. Kalau di perguruan tinggi itu biasanya di LPPM itu biasanya mengeluarkan ini loh untuk template-nya gitu ya. Kalau di jurnal dengan gaya selingkungnya itu kan sudah disediakan di semua jurnal, itu saya yakin Ibu dan Bapak sekarang sudah sangat paham sekali. Nah, tadi kalau bedanya itu sebenarnya kalau antara buku referensi dengan buku monograf atau monograf, yaitu sebenarnya kalau monograf itu biasanya selalu ada daftar pustaka itu di akhir setiap bab. Itu sebenarnya bedanya itu karena dia betul-betul detail dan lebih more scientific ya dari beberapa karakternya. Nah, tahap penyusunan buku pendidikan ini juga saya kan sudah banyak sekali, tapi saya gunakan satu metode saya yang saya gunakan sendiri dalam menulis, yaitu metode apa nih kalau mau menulis ya, tahapan penyusunannya ya sudah pakai tulis saja. TUL kemudian ISS, TULISS. T pertama adalah tetapkan bidang ilmu dan juga topiknya. Kemudian yang kedua, ungkapkan latar belakang masalah dan juga tujuan pembahasannya, termasuk juga nanti ya semacam untuk kalau di RPP, kalau kita tuh di perguruan tinggi itu di RPS-nya, apa sih tujuan pembelajarannya, apa yang diharapkan ya, baik sisi kognitifnya ya dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi tetapkan bidang ilmu, T yang pertama, U-nya adalah ungkapkan background dan juga academic problemnya serta main goals-nya. Yang L-nya adalah lengkapi teori dan juga perspektif serta data mutakhir ataupun teori-teori kontemporer. Ya, ketika kita bicara tentang misalnya kelayakan bisnis, tapi kita masih menggunakan hanya analisis SWOT atau mungkin analisis sebagai hanya balance scorecard gitu ya, itu udah ketinggalan banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya riset metodologi yang pakai deskriptif, kualitatif, aduh ketinggalan banget gitu ya, udah nggak dipakai gitu ya. Nah, jangan lupa iringi literatur review dan kita akan menemukan satu nilai novelty dari karya kita ini. Why? Because we stand on the shoulder of giant. Ini menjadi satu hal yang mau tidak mau kita harus menulis. Itu sudah banyak tulisan orang lain, tetapi kita memiliki karakter, kita memiliki novelty, ketika kita memiliki sebuah nilai kebaruan. Dan tentukan juga sesuaikan level pembaca dan juga perspektif yang digunakan. Terakhir, sertakan analisis, rangkuman dan juga latihan, karena tadi textbook atau buku pendidikan ya, dalam hal ini utamanya adalah buku daras ya kita nyebutnya, atau buku ajar atau buku pendidikan yang itu menjadi satu media pembelajaran. Maka di sana bahkan di awal itu, di setiap awal bab ya, pengalaman saya menulis di universitas terbuka ya, kemudian juga di kampus sendiri gitu ya, di beberapa kampus yang lain juga ya, selalu di awal dari pendahuluan ya, kemudian nanti pembahasan utamanya, kemudian rangkumannya sampai kepada latihannya. Ini sebenarnya yang membedakan antara textbook dengan buku referensi ya, atau buku referensi gitu ya. Ini yang bedakan. Jadi dia memang untuk belajar gitu ya, walaupun masyarakat juga bisa saja untuk membacanya. Oke. Kemudian yang last dari saya, terakhir dari saya ini adalah terkait dengan cara
teknik mencari referensi. Ini materi saya yang terakhir dan ini dia gitu ya. Saya lagi tren-trennya OpenAI ya, ChatGPT gitu ya, sehingga saya memasukkan juga OpenAI GPT-2 ya, kemudian juga di chat.openai.com dan juga Google Bard ya, dan juga Microsoft Dialog GPT. Ya, ini kenapa? Jadi beberapa sekalian jangan khawatir ketika mau mencari referensi gitu ya. Ya, yang manual-manual saja di perpustakaan, ya library, maktabah, ya di toko buku juga gitu ya. Ketika kita lihat di toko buku, kemudian juga di diskusi, termasuk juga ya topik-topik atau juga program-program seperti ini yang diajarkan oleh Bintang Semesta Media ini, menurut saya itu menjadi satu media untuk apa nih kira-kira isu terbarunya itu apa gitu ya. Kemudian referensinya kira-kira di mana nih? Wah, jadi kalau sekarang misalnya ketika penerbit akan mendaftarkan ISBN, itu sekarang itu wajib harus ada covernya, kemudian juga ada sinopsisnya, penulis dengan semuanya jelas, dan itu harus ditaruh di website publisher dulu ya. Jadi ketahuan, oh ini memang benar-benar ada nih bukunya. Dan itu ketika kita buka misalnya websitenya Bintang Semesta Media, kita menemukan oh buku saya di sini, oh ini, oh ternyata sudah diterbitkan nih banyak banget nih. Kita bisa clustering, oh nanti kita juga tahu karakter dari Bintang Pustaka ini adalah penerbitnya yang paling banyak ini. Tapi seperti tadi disebutkan oleh Pak Direktur ya, bahwa oh ke depan itu mungkin akan lebih luas lagi gitu ya, lebih luas lagi. Misalnya lagi tren sekarang book chapter gitu ya, tapi sebagian nggak mau book chapter banyak nggak diakui nih gitu ya, nggak diakui gitu kan, sebagai kumnya itu kecil sekali gitu ya. Oke, jadi tadi untuk teknik mencari referensi, pencarian secara manual, kemudian pencarian di internet juga menggunakan Google Scholar, kemudian juga Google Book ya. Saya biasa mengajarkan ke mahasiswa juga menggunakan Publish and Perish, kemudian di websitenya Scopus, kemudian kalau kami di Kementerian Agama itu ada Morarev, kemudian di portal Garuda gitu ya, di ResearchGate, di Akademia gitu ya. Dan yang terbaru kita ini sangat membantu sekali, saya sudah membimbing banyak sekali mahasiswa, sekitar 10 orang ini adalah dibantu oleh artificial intelligence gitu ya, atau AI ini untuk bisa ya bukan otomatis, tidak mungkin 100% gitu ya, mungkin antara 25-50% itu membantu untuk seperti apa sih isu-isu terbarunya, misalnya literatur reviewnya, kemudian pembahasan yang belum, gap problemnya, kemudian juga susunannya seperti apa. Tetapi tetap saja dari pembimbing, supervisornya, kemudian juga manusianya tetap harus berperan. Nah, sehingga dari sini kita akan mampu untuk belajar tentang buku pendidikan dengan berbagai karakter dan jenisnya, kemudian juga format dari buku pendidikan yang kekhasannya itu adalah sesuai dengan syarat-syarat buku ilmiah dan merujuk kepada kurikulum yang berlaku yang merupakan hasil dari sebuah penelitian. Tahap penyusunannya menentukan tema, topik, membuat outline-nya, kemudian juga menulis, editing sampai publishing ya. Kemudian bisa semuanya beberapa sekali bisa diterbitkan di Pustaka Bintang Semesta Media ini. Dan juga teknik mencari referensinya itu menggunakan ya manual, saya menyebutnya manual gitu ya, atau automatic ya di internet, dan juga menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.